Saya hari ini menghadiri panggilan Kejari yang berkaitan dengan permasalahan pemerintah daerah Sulma, khususnya permasalahan tukar guling aset pemerintah daerah. Tadi sudah saya jelaskan mulai proses awal sampai akhir dengan ide ya. Yang jelas mereka salah menduga itu. Saya katakan ini kan suatu dugaan yang keliru, bahwa di lokasi pusat pemerintahan itu tidak ada lahan milik pemerintah Bengkulu Selatan, dan pemerintah Bengkulu Selatan saat itu memang ada yang membantu Sulma dalam rangka pemekaran, itu presidium. Jadi presidium ini dibantu untuk persiapan sebagai lahan atau tanah untuk pusat pemerintahan sebesar 250 juta yang diserahkan kepada presidium, ketua presidium, dalam hal itu Bustan Adal. Pada saat peresmian Sulma menjadi daerah otonom ya, dan telah memiliki penjabat bupati, lahan itu tidak ada, tidak dimiliki dan tidak ada. Akhirnya pemerintahan sementara menyewa rumah-rumah penduduk sebagai tempat jalannya. Pada saat pemilihan terpilihnya Bupati Definitif tahun 2005 yang muncul program 100 hari waktu itu pun tanah tidak tersedia. Dengan tanah tidak tersedia, kebetulan saya punya tanah di daerah Apar Gading yang membebaskan pada tahun 2002-2003 saya beli dari masyarakat. Itu saya gunakan untuk pusat pemerintah. Dan sepakat DPR pun setuju bahwa itu digunakan untuk pusat pemerintahan. Nah, kebetulan pada tahun 2007 kita membebaskan lahan di Semayat untuk pembangunan pabrik semen. Pabrik semen tidak jadi, lahan itu terbengkalai dan menjadi hutan kembali, sehingga DPR dan Sekda meminta supaya itu dilakukan tukar guling dengan tanah kita yang ada di Pematang Aur, itu di pusat pemerintahan itu. Ya, karena kita sedang pusatnya membangun dan kepentingan daerah, ya kita pada intinya siap bersedia, walaupun kita keberatan, sebenarnya keberatan kan. Tetapi kita tidak mengerti ke situ, kita setuju sepakat. Jadi diproseslah perjalanan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terjadilah tukar guling. Oh, situ. Sudah sesuai prosedur ya, Pak? Hah? Sudah sesuai prosedur tukar guling. Sudah sesuai prosedur karena para pihak sudah menguasai. Kita sudah menduduki, sudah menguasainya, pemerintah daerah pun sudah menguasai, karena gitu. Nah, buktinya BPN sudah menerbitkan sertifikat. Lahan yang diserahkan dengan kita di Semayat itu, berkas hasil tukar guling ini kita serahkan dengan BPN telah menerbitkan sertifikat. Berarti kan secara persyaratan dasar untuk penerbit sertifikat itu kan akurat. Karena sertifikatnya sudah terbit. Berarti yang pertanyaan dari kejaksaan itu terkait itu apa ya? Permasalahan ini kan permasalahan pemerintah daerah tidak menghapus. Proses tukar guling sudah selesai, tidak menghapuskan dalam daftar hasil. Ini. Jadi seolah-olah ini masih memiliki aset pemerintah daerah. Siap. Oleh karena itu kita gugat pengadilan. Siap. Kita gugat pengadilan. Dan posisi sekarang setelah kita cek secara teknik, secara melalui IT, ya memang itu lahan itu sudah tidak bertuan. Saya bilang kalau Bapak mau periksa lokasi itu, sekarang sepedanya tidak ada di situ, sudah berpindah. Nah, kalau ini ditemukan fakta ini secara jelas, maka pemerintah daerah Kabupaten Sulma menerima WTP itu tidak
memenuhi persyaratan dan tidak layak untuk menerima PTP. Oh, siapa? Satu. Ada 2 kasus besar yang ada di Slumas. Yang satu itu WTP yang terjadi pembohongan terhadap publik dan manipulasi data sehingga dapatlah dia WTP. Nanti kemana Kak WTP? WTP ini kan mempunyai bonus nih, 50 miliar kan. Nah kemana uang 50 miliarnya itu? Harus dikejar itu. Terkait WTP hubungan publik itu. Hubungan publik. Buktinya administrasi tidak lengkap, tidak sesuai dengan prosedur. Siapa? Buktinya hasilnya masih acak-acak dan masih amburadul. Siapa? Bagaimana dia bisa? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dapat kami sampaikan bahwa terkait pemanggilan Bapak Murwan pada hari ini bagian dari proses klarifikasi dalam penyelidikan yang kami lakukan dalam konteks tukar guling lahan Pemerintahan Kabupaten. Tadi sudah kita minta keterangan, sudah kita catatkan, dan nanti akan disimpulkan dianalisa oleh tim penyelidikan. Dari keterangan dia sendiri Bang membantah Bang terkait itu lahan BS tuh Bang, Ya, pasti kalau menurut Pak Murwan ya dia sudah menunjukkan bukti-bukti dari proses itu. Nanti kita analisa lebih lanjut. Bang, sudah ini Bang, ada lagi Bang pemanggilan dari pihak mana Bang? Tergantung kebutuhan hasil dari analisa. Kalau yang ada kurang-kurang untuk kemudian yang kelengkapan dalam menganalisa, mungkin kita melakukan pemanggilan untuk pihak-pihak yang tertentu saja. Berarti masih Jawaban dari Pak Murwan sendiri sinkron dengan jawaban saksi lainnya. Ya, tentunya ada sinkron, ada yang tidak sinkron. Seperti itu. Siap.